Pada tahun 2005, cuma 3 tahun setelah Jeffrey Epstein itu dijulukin sebagai International Moneyman of Mystery sama New York Magazine, mulai nih bre, muncul tuduhan-tuduhan serius soal dia terlibat skandal nganu sama anak-anak di bawah umur. Awalnya banyak yang mikir ini cuma skandal biasa. Ya nggak biasa juga sih, tapi ternyata kasusnya tuh jauh lebih kelam dari yang bisa kita bayangkan. Nah di sini gue bakal bahas gimana caranya si Epstein ini bisa lolos dari jerat hukum selama lebih dari 1 dekade sampai akhirnya dia ketangkap juga. Oh ya mungkin nanti kedepannya gue bakal pakai kata-kata pengganti gitu ya untuk hal-hal yang nggak bisa diomongin di YouTube gitu, kayak game over atau skandal nganu. Kalau kalian merhatiin konteksnya, gue yakin kalian ngerti maksud gue apa. Ya biar videonya nggak di take down aja sih, kan sayang ya udah bikin video tapi nggak bisa ditonton, kayak video Maelstrom gue yang kemarin itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kebejatan dari Jeffrey Epstein. Jadi Epstein tuh lahir di Brooklyn, New York tanggal 20 Januari 1953 bre. Dari kecil dia ini udah pinter banget sama yang namanya angka-angka, sampai sempat masuk ke tim matematika di SMA Lafayette. Dia sempat kuliah juga di Cooper Union dan New York University, terus belajar matematika dan juga fisika. Tapi nggak pernah lulus, apalagi sampai dapat gelar. Dan akhirnya di pertengahan tahun 70-an, dia malah jadi guru kalkulus dan fisika di Dalton School, yaitu sekolah swasta elit di New York City. Menurut The Guardian, gaya Epstein waktu itu udah nyentrik parah gitu kan. Suka pakai mantel bulu, rantai emas, dan kemeja yang dibuka sampai kelihatan dadanya. Emang pengen kelihatan nyentrik aja gitu mungkin anaknya ya bre. Nah di luar ngajar, Epstein tuh juga suka ikut pesta anak-anak SMA yang isinya ya murid-muridnya sendiri. Agak aneh gak sih ngebayanginnya, kayak bakal canggung gak sih kalau lo ketemu murid lo di party gitu cok. Ngerasa si paling asik kayaknya dia ini. Nah di sana mereka minum-minum, sementara Epstein sibuk sendiri merhatiin cewek-cewek SMA di lorong sekolah. Kelakuannya ini tentunya bikin beberapa muridnya tuh ngerasa risih ya. Bahkan sampai ada yang ngaduin dia ke sekolah karena nggak nyaman. Meskipun nggak pernah dituduh resmi soal skandal nganu, tapi akhirnya Epstein ini tetap dikeluarin dari Dalton School gara-gara kinerjanya jelek. Nah itu kayaknya cuman ini doang sih, cover buat bisa ngeluarin Epstein aja. Mungkin emang udah banyak tuduhan-tuduhan gitu sebelumnya soal Epstein sama orang tua murid atau bahkan murid-muridnya itu sendiri. Tapi ternyata dikeluarin dari situ malah jadi awal dari karir besarnya. Karena kerja di Dalton, Epstein jadi kenal sama beberapa orang tua muridnya yang punya power gitu bre. Salah satunya itu namanya S. Greenberg, yaitu seorang pedagang saham top dari Bear Stearns. Greenberg ini narik Epstein ke perusahaannya di tahun 1976 dan sebagai asisten junior jabatannya lagi itu dikasihnya. Dan nggak butuh waktu lama gitu buat Epstein akhirnya untuk naik jabatan. Ya kurang lebih cuma 4 tahun doang sih, dia langsung udah jadi mitra senior di Bear Stearns. Di tahun 1981, Epstein tuh keluar dari Bear Stearns dan bikin perusahaan manajemen kekayaannya sendiri bernama J. Epstein & Co. Tapi nih, bisnisnya tuh agak beda dari Bear Stearns. Dia cuma mau nerima klien yang punya aset minimal $1 miliar. Kayak manajemen keuangan khusus orang-orang elit gitulah kira-kira kalau simpelnya gitu ya bre. Epstein jadi semacam arsitek keuangan mereka dan ngatur segala investasi, strategi pajak, sampai urusan filantropis. Uniknya dia tuh nggak ambil komisi, cuman minta bayaran tetap aja, tapi dia megang kendali penuh atas harta para kliennya ini. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misal kita hitung-hitungan kasar aja gitu, cuman ngambil 0,5% aja dari aset senilai $15 miliar, dia udah bisa ngantongin $75 juta per tahun gitu. Bayangin aja nih bre, Epstein tuh punya sekitar 20 akuntan buat ngurus angka-angka, terus 150 karyawan buat ngurusin urusan administratif gitu, plus beberapa asisten cewek cantik buat ngatur jadwalnya yang padat. Tapi tetap cuman Epstein yang akhirnya boleh ngurus atau nganalisis akun klien-kliennya. Jadi setiap keputusan investasi dari akun kliennya itu dia yang pegang sendiri. Di luar bisnis, Epstein juga terkenal suka deketin orang-orang penting di bidang politik dan juga sains. Contohnya dia bangun rumah di Santa Fe setelah sering nongkrong sama Murray Gell-Mann, yaitu seorang fisikawan pemenang Nobel yang waktu itu sempat jadi wakil ketua Dewan Sains di Institut Santa Fe.
Gak cuman itu, dia juga punya hubungan baik sama yang namanya Gerald Edelman, yaitu pemenang Nobel yang ngelola Neurosciences Institute. Dan katanya Epstein juga pernah nyumbangin 20 juta dolar setahun buat institut itu. Mungkin biar bisa main-main ke sana dan nanya-nanya soal sains sama filsafat kali ya. Ya kita mah positive thinking aja gak sih? Tapi yang paling mencolok sih, itu koneksi politiknya si Epstein. Dia kerja keras buat deketin Bill Clinton dan bahkan Donald Trump. Hingga Donald Trump tuh sempat bilang di 2002, "Gue udah kenal Jeff selama 15 tahun. Dia adalah seorang pria yang asik. Dia suka banget sama cewek-cewek cantik kayak gue. Dan banyak dari mereka yang masih muda." Gak diragukan lagi, Jeff menikmati kehidupan sosialnya sama seperti gue. Selama beberapa dekade, Epstein punya hubungan romantis sama Ghislaine Maxwell, yaitu putri dari maestro media Inggris, yaitu Robert Maxwell, yang rumahnya cuma beberapa blok dari rumahnya Epstein di New York. Pewaris ini dikenal sebagai sosialita, gadis yang suka pesta-pesta sama teman-temannya dari segala lapisan, bahkan bangsawan Inggris sekalipun. Emang beda lah circle orang elit tuh, jangan dibandingin sama kita-kita dah. Kagak pernah gue yakin mereka ngemper di angkringan kan, kagak ada angkringan juga kayaknya tuh di New York. Banyak yang bilang meskipun mereka punya hubungan, tapi kebanyakan sifatnya platonis saja. Soalnya kalau kita lihat-lihat, Epstein emang lebih suka gaya hidup bujangannya. Jurnalis David Patrick Columbia bilang tentang pasangan ini, dan dia tuh ngomong kalau hubungan mereka adalah hubungan yang misterius. Dalam satu sisi mereka bisa dibilang dan kelihatan kayak belahan jiwa, tapi di sisi lain mereka kelihatan kayak bahkan bukan teman gitu. Ini hubungan konvensional aja yang menyenangkan di mana mereka saling melayani dan mengejar tujuan masing-masing. Tapi Epstein bukan cuma sekedar playboy, dan Maxwell juga bukan cuma penggemar berat yang lagi dilanda cinta. Siapapun yang dekat sama Epstein mungkin udah kebawa arus kejahatan kejamnya, yang mulai terbongkar pada Maret 2005. Ketika seorang gadis 14 tahun itu ngaku ke orang tuanya bahwa ada hal buruk yang terjadi padanya. Orang tua si gadis itu langsung lapor polisi lah. Putri mereka dinganuin oleh Jeffrey Epstein di rumah besarnya di Palm Beach. Pas diinterogasi, dia bilang nih ke pihak berwenang bahwa dia dibawa ke sana oleh dua gadis lain juga. Dan pas gadis-gadis itu dibawa ke polisi, mereka nunjuk dua gadis lagi yang ngalamin hal yang sama. Dari situlah detektif langsung mengidentifikasi lusinan korban. Semuanya perempuan di bawah umur yang kurang lebih semua ceritanya tuh sama. Mereka tiba dengan taksi ke perumahan tepi pantai Epstein di Palm Beach dan dibawa melalui pintu samping ke dapur, di mana mereka mungkin ditawarin cemilan dulu gitu kan, sebelum akhirnya mereka digiring ke atas untuk ke kamar tidur utama tempat Epstein berbaring menunggu. Salah satu korbannya, Courtney Wild, yang baru berusia 14 tahun pas lagi diserang sama Epstein, itu mengatakan tentang strateginya. Jadi strateginya si Epstein tuh kayak begini. Pertama-tama, Jeffrey Epstein sengaja memangsa gadis-gadis yang kekurangan atau gadis-gadis yang pada dasarnya tuh tunawisma gitu, homeless. Ia mengejar gadis-gadis yang menurutnya tuh nggak akan didengarkan siapapun, nggak ada keluarga gitu. Istilahnya kayak nggak akan ada yang peduli kalau gadis-gadis ini hilang. Dan bangkainya dia benar. Gadis-gadis itu yang sebagian besar berusia antara 13 dan 16 tahun, sebagian besar dibawa ke rumahnya Epstein oleh korban-korban lain yang telah dijanjikan sejumlah besar uang untuk merekrut gadis-gadis baru untuk si Epstein, yang pada dasarnya menciptakan skema piramida besar-besaran kayak sekte sesat, atau simpelnya kayak MLM gitu. Lu tau gak sih agen-agen MLM? Juga kebanyakan kan korban yang udah nyetor terlalu banyak sampai akhirnya kepaksa buat turun ke lapangan dan ngerekrut orang lain, dan ya intinya kayak ngejatuhin orang lain ke jurang yang sama kayak dia. Sehingga si Epstein ini dapat secara sistematis nganuin gadis-gadis di bawah umur di rumah besarnya di Palm Beach. Terkadang sampai 3 kali sehari bre. Gak ngotak sumpah. Ini orang mikirnya pakai kepala yang di bawah kayaknya anjir. Ketika gugatan hukum ini diajukan oleh puluhan korban, Epstein menggunakan hak amandemen kelimanya untuk tetap diam daripada memberatkan diri sendiri lebih dari 200 kali selama deposisi. Pas dakwaan federal setebal 53 halaman ngedrop buat Epstein, yang isinya tuh kira-kira list panjang dosa-dosa dia ke sekitar 40 cewek remaja. Rasanya sih kita udah mikir kayaknya ini udah pasti sih dia bakal diganjar hukuman penjara seumur hidup, ya nggak sih? Minimal segitulah. Tapi ya karena ini Jeffrey Epstein, aturan main buat orang biasa kayaknya nggak berlaku dah.
Biar buktinya udah jelas-jelas kredibel sekalipun, udah jelas-jelas terpampang sekalipun, Epstein kayaknya bisa pakai koneksi pertemanannya ini buat ngecilin masalah sebesar gunung ini jadi cuman seupil. Jadi di tahun 2007 ada meeting pagi-pagi di Marriott West Palm Beach yang kayaknya tuh lebih cocok momennya tuh buat sarapan gitu kalau pagi-pagi kan, ketimbang negosiasi kasus kriminal besar. Di situ ada tim pengacaranya Epstein, dan dengan skill negosiasi level dewanya berhasil ngeyakinin Alex Acosta, yaitu lawan bicaranya yang adalah seorang jaksa Amerika Serikat sekaligus kepala penegakan hukum federal di Miami, buat bikin kesepakatan yang gak masuk akal sama sekali antara tim pengacaranya Epstein sama si jaksa tadi. Karena bisa kita lihat gitu ya, siapa yang jadi wakilnya Epstein? Oh, itu si Jay Lefkowitz. Dia adalah orang yang secara kebetulan itu bekas koleganya si Acosta dari firma hukum elit di Washington DC. Jadi nggak heran lah ya, ini tuh kayak isi peradilannya tuh teman-teman semua gitu. Kayak nggak heran jadinya kita tuh bisa mikir kalau tiba-tiba aja muncul perjanjian non penuntutan super spesial ini. Bisa dibilang ini tuh contoh penerapan kekuatan orang dalam dan uang gitu ya. Kayak peradilan serasanya jadi tempat nongkrong gitu. Curang cok. Masa diwakilinnya pengacaranya itu sama koleganya si jaksa anjir. Ya bagus kalau bisa adil gitu, cuman kan kalau udah ada kesepakatan jadi lebih smooth gitu ya. Jadi makin kotor gitu, makin curang nih pengadilannya. Epstein cuma ngaku bersalah buat 2 tuduhan soal nganuin anak di bawah umur. Yap, cuma 2 tuduhan doang. Dan sisanya kan jadi mikir kita ya, jadi gimana nih sisanya? Kan tadi udah banyak banget tuh ada lusinan. Kan tadi ada lusinan korban gitu kan, kayak bahkan tadi list dosa besarnya tuh ke 40 korban. Dan ya kita gak tahu, kayak tiba-tiba ketelan bumi kali gitu tuduhannya, gak ngerti gue, kayak tiba-tiba hilang aja gitu, gak dibahas di peradilan kayaknya. Spencer Coffin, pengacara korbannya, itu sampai bilang si korban ini udah 2 kali dimanfaatin selama ngelawan Epstein. Pertama-tama sama si Epstein itu sendiri, terus sama sistem hukum yang ngelabelin gadis 14 tahun sebagai PSK. Serius pak, 14 tahun disebut PSK. Sampai maksudnya diwajarin gitu kalau di nganuin sama Epstein. Ini orang-orang pengadilannya otaknya di mana gila? Dan apa ganjaran buat Epstein dari kesepakatan gila-gilaan ini? Ya hasilnya dia cuma dikurung 13 bulan di penjara daerah Florida. Dan bukan di penjara biasa itu juga, tapi di sayap pribadi penjara daerah Palm Beach. Udah kayak tamu VIP gitu, ada tempat khususnya, nggak di penjara kayak orang-orang kriminal biasa gitu. Dan bukan cuman itu, daripada cuman mendep doang gitu ya di sel kayak pelaku kejahatan yang lainnya, Epstein malah dapet hak istimewa buat kerja di kantor mewahnya di West Palm Beach. Keren banget gitu. Dia boleh keluar penjara 6 hari seminggu, 12 jam sehari. Bayangin, dia tuh dijemput pakai limosin dari penjara jam 7.15 pagi. Dan kadang baru balik jam 11 malam. Sehari-hari mungkin penjaranya cuma tempat tidur aja gitu buat dia. Penjara serasa kayak kos-kosan gitu ya. Kayak oh yo cok. Dan coba tebak, aturan resmi kantor syarif waktu itu bilang pelaku kejahatan nganu itu harusnya nggak boleh dapat hak kerja. Tapi siapa yang peduli aturan kalau lo punya koneksi? Acosta, si jaksa yang sebelumnya bahkan ngebiarin hal-hal nggak pernah terjadi sebelumnya tuh, yang udah jelas-jelas melanggar hukum federal, itu dia lolosin aja gitu kan tuduhan-tuduhannya karena udah bikin kesepakatan sama si Epstein tadi. Dia juga ngelakuin tutup mulut kepada para korban tentang kesepakatan ini. Jadi hasilnya setelah kasus ditutup, detail ke soal kejahatan Epstein dari tahun 2001 sampai 2005, kayak jumlah korban bahkan keterlibatan kaki tangannya, semuanya lenyap begitu aja dalam kekacauan jalannya pengadilan hukum ini. Bahkan korbannya sendiri tuh nggak tahu apa-apa kalau si Epstein dihukumnya cuma beberapa tahun. Nggak nyampe 2 tahun, tadi kan cuman 13 bulan gitu ya. Padahal pihak lokal tuh udah ngerujuk kasus ini ke FBI buat investigasi lebih lanjut. Tapi karena ada kesepakatan ajaib ini, investigasi yang lebih dalam itu berhenti total. Dan gak cuman Epstein yang dapat kekebalan, Acosta juga ngasih bonus kekebalan hukum buat minimal 4 kaki tangannya. Dan dengan syarat super fleksibel, jadi siapapun yang terlibat sama Epstein juga aman jadinya. Beruntung banget gak sih orang-orang yang ada di circle-nya Epstein ini? Ini circle full bejat yang saling melindungi diri satu sama lain.
udah bobrok lah gitu. Banyak yang mikir kesepakatan ini tuh emang buat ngejagain pria-pria berpengaruh yang mungkin pernah ikutan nganu juga sama gadis-gadis di bawah umur pas lagi dimensionnya Epstein. Dan gak lama kemudian tahun 2017 pas Acosta dicalonin jadi Menteri Tenaga Kerja di pemerintahan Trump, yang lucunya punya peran langsung soal undang-undang perdagangan manusia, dia ditanya, kenapa sih kasus Epstein tuh bisa kayak gitu endingnya? Dan dia dengan santai bilang, ya gimana, pada akhirnya berdasarkan bukti, tim jaksa mutusin bahwa kesepakatan yang memastikan Epstein itu masuk penjara dan mendaftar sebagai pelaku kejahatan nganu, serta menjamin hasil-hasil lainnya, itu adalah langkah yang baik. Ya baik sih, cuman kan buat Epstein dan circle-nya doang pak. Ini korban-korbannya gimana, masa kagak diladenin? Pada tahun 2018, rahasia yang semua orang sebenarnya udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu, lagi-lagi kebongkar. Julie K. Brown nulis investigasi yang super pedes di The Miami Herald, ngebahas Epstein yang ternyata nggak cuma iseng 1-2 kali, tapi udah nganuin sekitar 80 gadis antara 2001 sampai 2006. Serius pak, 80 gadis. Nggak kebayang gue sumpah. Investigasi ini bikin posisi Epstein panas lagi, dan kali ini dia nggak bisa sembunyi di balik duit atau koneksinya. Polisi New York langsung aja mulai ngambil alih, dan mereka mulai nyari bukti nggak cuma dari rumahnya di Palm Beach, tapi juga di New York City. Akhirnya pada 6 Juli 2019, Epstein ditangkap. 2 hari kemudian, kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Manhattan itu ngeluarin tuntutan perdagangan nganu untuk anak di bawah umur buat Epstein. Gak lupa juga bawa-bawa Ghislaine Maxwell yang ternyata itu sebagai pencari bibit korban untuk si Epstein. Si Epstein sendiri tentu aja kayak biasa tetap ngegas bilang gak bersalah pas Juli 2019 kemarin. Dia nyangkal habis-habisan dah pokoknya. Tuduhan eksploitasi dan pelecehan nganu terhadap gadis-gadis di bawah umur yang katanya dia lakuin di rumah mewahnya di Manhattan sama Palm Beach, dia bantah semua. Sidangnya sih dijadwalin buat Juni 2020, tapi sayangnya ada plot twist besar di kisah Epstein ini. Nah, karena biasa hidup enak dan punya duit berlebih, Epstein dengan penuh percaya diri itu nawarin jaminan sebesar $100 juta, lengkap dengan pengawasan bersenjata di tahanan rumahnya. Tapi untungnya, hakim gak segampang itu dibeli. Hakim Richard Berman bilang, buktinya ini udah jelas, orang ini bahaya banget buat masyarakat. Saya ragu ada paket jaminan apapun yang bisa bikin orang ini jadi lebih aman buat dilepas ke masyarakat, walaupun cuma sementara doang. Bayangin, saking parahnya kasus ini, bahkan tawaran tahanan rumah mewah nggak ada yang ngelirik. Akhirnya Epstein mau nggak mau dikirim balik ke pusat permasyarakatan metropolitan di Lower Manhattan. Dan disinilah cerita Epstein ini berakhir. Pada 23 Juli 2019, jam 6.30 pagi, bam, Epstein ditemukan tewas di selnya. Some breaking news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars. Resminya, The New York Medical Examiner bilang Epstein ini game overin diri sendiri dengan ngegantung. Tapi tentu aja spekulasi liar ini langsung muncul kan. Ada yang percaya ini nge-game overin diri sendiri. Ada juga yang mikir ini lebih kayak di game overin sama orang lain, yang sengaja ditutupin gitu sama orang-orang penjaranya. Karena yang kayak gue ceritain di awal lah, ini Jeffrey Epstein, orang super kaya yang tahu rahasia paling kotor dari orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dia deket dan punya banyak koneksi sama orang-orang top, bahkan ngatur keuangan mereka. Banyak yang marah karena penjara di Lower Manhattan ini dianggap gak serius ngasih pengawasan. Padahal jelas-jelas Epstein harusnya dijaga ketat. Jadi ya orang jadi makin mikir, apa bener ini nge-game overin dirinya sendiri? Atau ada tangan gak terlihat di balik ini semua yang ngendaliin kematiannya Epstein. Dan belum beres juga dramanya, pada 2 Juli 2020, Ghislaine Maxwell akhirnya kena juga. Dia ditangkap karena keterlibatannya dalam perdagangan untuk nganuin anak di bawah umur, dan sekarang lagi nunggu persidangan. Sementara itu, para korban Epstein, kita nggak tahu nasibnya. Bukan nggak tahu sih, lebih untuk sekarang nasibnya tuh belum baik gitu. Mereka masih nunggu keadilan yang sepertinya tuh nggak akan datang dalam waktu dekat ini. Trauma yang mereka alamin itu udah menghantui hidup mereka bertahun-tahun. Dan sekarang Epstein udah pergi tanpa bener-bener bayar harga atas semua kejahatannya. Jennifer Araos, salah satu korban yang bilang di nganuin sama Epstein waktu dia masih 15 tahun, bilang dengan pedihnya,
kita harus hidup dengan luka-luka dari tindakan selama sisa hidup kita. Sementara dia nggak pernah benar-benar ngehadapin konsekuensinya. Jadi Epstein boleh udah nggak ada, boleh udah meninggal. Tapi perjuangan buat keadilan yang sesungguhnya bagi para korban Epstein itu harus tetap jalan. Oke, itulah dia video gue kali ini untuk gue ngebahas soal Jeffrey Epstein ya. Yang ya dengan kebejatannya dan modal koneksi dengan uang dia tuh bisa banyak dan bebas gitu ngelakuin hal-hal bejat itu. Jadi ya gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ke channel ini. Dan kedepannya mungkin gue bakal terus tetap pakai topeng kayak gini ya di video-videonya, biar ya lebih enak aja gitu buat apa sih proses editingnya gitu. Nggak perlu nyari-nyari stock footage gitulah. Dan ya biar nggak ada protes juga dari kalian kalau gue nampilin video yang nggak sesuai. Jadi gitu aja, kalau kalian suka jangan lupa like kayak tadi udah gue omongin.